Hai, aku Rain. Temenin aku gambar sambil cerita lagi yuk. Kali ini ceritanya datang dari Pak Bayu. Pak Bayu ini menurut aku punya cerita yang lumayan seru. Jadi aku juga mau ceritain balik ke kalian. Nah, kenapa aku panggilnya Pak? Karena emang beliau ini jauh lebih tua dari aku. Jadi untuk kedepannya nanti aku izin mau manggil pakai nama aja. Jadi aku bakal sebut Bayu biar lebih enak aku ceritanya. Oke, cerita ini terjadi di sekitar tahun 2010-2011-an. Di sini Bayu adalah seorang perantau dari salah satu provinsi di Indonesia yang merantau ke Kalimantan. Jadi kita nggak perlu nyebutin provinsi asalnya, nggak apa-apa ya. Aku akan jelaskan sedikit background dari Bayu sendiri. Kenapa bisa dia memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Jadi Bayu ini adalah seorang pria dewasa yang udah menikah dan punya 2 orang anak di masa itu. Dia merantau ke Kalimantan untuk mencari uang, ya memang buat cari uang, buat apa lagi gitu. Karena di tempat asalnya dia tuh memang susah, lapangan pekerjaannya tuh masih sangat kurang. Kebetulan keluarganya dia yang di Kalimantan itu ngabarin kalau ada lowongan pekerjaan buat dia. Ngedenger itu, Bayu nih tertarik dan akhirnya memutuskan buat merantaulah ke Kalimantan. Oke, setelah dia tiba di Kalimantan, dia tinggal bareng keluarganya yang ngasih info tadi. Jadi mereka tuh tinggal di salah satu desa yang ada di sana. Keluarga Bayu di sini bisa dibilang emang cukup deket sama dia. Jadi memang sudah akrab, sudah deket, dan memang welcome nerima Bayu untuk tinggal bareng sama mereka. Keluarganya ini juga merupakan salah satu keluarga yang cukup terpandang di desa itu. Jadi omnya Bayu ini bisa dianggap salah satu tetua yang dihormati banget di desa itu. Oke, untuk backgroundnya mungkin udah cukup jelas ya. Jadi dari sini teman-teman udah bisa tahu sedikit. Jadi buat memperjelas nanti cerita kedepannya itu akan kayak gimana. Oke, setelah Bayu di Kalimantan, gak lama setelah itu memang Bayu langsung kerja di salah satu perusahaan sawit yang membuka lowongan pekerjaan. Jadi info dari keluarganya ini memang sesuai. Dan seperti yang kita tahu ya, gak cuman di Kalimantan, itu di berbagai tempat, hampir semua tempat, bukan hampir semua tempat, memang setiap tempat itu pasti ada aja hal atau kepercayaan yang menjadi pegangan orang asli di sana. Nah, buat orang awam kayak Bayu, semua itu tuh masih baru banget. Jadi Kalimantan ini memang masih baru dan dia untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Kalimantan. Jadi masih belum tahu adat sama budaya Kalimantan itu seperti apa. Dan hal yang menurut Bayu bikin Bayu sedikit bingung dengan adat kepercayaan orang sekitarnya di saat itu adalah salah satunya itu adalah kepuhunan. Dimana awalnya dia mikir, apa sih kepuhunan? Masa bisa orang celaka cuman karena nggak nerima pemberian atau tawaran dari orang sekitar kayak gitu. Dia awalnya mikirnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang luar Kalimantan yang belum tahu dengan istilah kepuhunan, di sini aku akan jelaskan sedikit, koreksi kalau aku salah. Jadi kepuhunan di sini itu semacam kepercayaan orang sekitar atau tradisi yang turun temurun, di mana intinya kalau ditawari makanan atau minuman sama orang daerah situ, entah itu dari tuan rumah, penduduk lokal atau siapapun, terus kalau kita tolak atau kalau kamu tolak itu akan mendapatkan malapetaka atau kesialan ke depannya, macam-macam, entah itu kecelakaan, sakit, sampai nasib buruk yang mereka masih percaya. Intinya kalau kamu tolak tawaran mereka, kalau itu makanan, itu bisa bikin kita sial, kayak gitulah mitosnya. Jadi untuk yang mau nambahin atau mungkin aku masih kurang jelas, kalian bisa tambahin di kolom komen, oke? Oke, kita lanjut. Sebenarnya Bayu juga ini sering dikasih wejangan sama omnya buat jaga sikap, jaga perilaku. Soalnya dia kan masih orang baru ya di tempat itu. Dan Bayu sendiri juga ngaku kalau dia memang cukup keras. Jadi orangnya itu agak keras kepala. Tapi dia berusaha untuk tetap mematuhi peraturan yang ada di sana. Dan dia juga nurut sama wejangan yang dikasih sama om dan keluarganya. Dan semuanya berlalu, hari-hari Bayu tuh berjalan seperti biasa. Dia kerja seperti biasa juga. Dan waktu itu juga udah sekitar semingguan lebih Bayu di sana dan kerja di sana. Bayu juga udah dapat beberapa teman yang menurut dia cukup akrab, tapi ada salah satu temennya yang menurut
menurut dia sikapnya itu ngeselin. Jadi temennya ini agak sedikit tongong dan memang ngebos, jadi suka nyuruh-nyuruh kayak gitu. Intinya merasa berkuasa kayak gitu. Dan temannya ini juga sama kayak Bayu, jadi sama-sama pendatang tapi memang lebih duluan dari Bayu, jadi merasa senior seperti itulah. Kita sebut aja temennya ini namanya Dodi. Jadi Dodi ini tipe orang yang kayak tadi aku bilang, yang keras kepala, yang suka nyuruh-nyuruh, yang sok senior kayak gitulah intinya. Nah, Bayu ini juga adalah orang yang keras. Jadi mereka ini memang sering ribut karena kalau seandainya Dodi nyuruh, Bayu ini nggak langsung nurut kayak gitu nih. Jadi kadang hal yang disuruh Bayu nggak turutin, jadi mereka bisa cekcok, bisa adu mulut, bisa debat dan ribut-ribut kecil. Tapi ya semuanya berjalan gitu. Mereka tetap temenan meskipun ada cekcok kadang di antara mereka kayak gitu. Sampai akhirnya di suatu hari ada kejadian yang menurut Bayu ini udah keterlaluan. Jadi Dodi waktu itu ngelakuin hal yang menurut Bayu ini kayaknya udah kelewatan batas. Jadi memang hal yang udah numpuk kayak sebelum-sebelumnya Bayu tahan, jadi meledaklah di saat itu. Jadi waktu itu di siang hari waktu mereka masih kerja, ini posisinya mereka ada di kebun sawit di perusahaan tempat mereka kerja, dan posisi pekerjaannya Bayu adalah seorang pemanen. Jadi Bayu sama Dodi ini posisinya sama-sama pemanen, yang jadi tukang panen sawit, yang ngambil sawit di pohonnya itu mereka berdua. Dan perdebatan mereka ini sampai bikin mereka ini benar-benar berantem, sampai bertumbuk, sampai saling hantam kayak gitu. Nah, sampai si Bayu ini sempat kepikiran hal yang ekstrim. Jadi dia sempat kepikiran untuk mau nusuk si Dodi pakai dodos yang dia pegang. Jadi dodos ini adalah alat untuk ngambil sawit kayak gitu ya. Jadi teman-teman paham lah ya. Tapi untungnya Bayu di sini tuh masih nahan diri. Akhirnya amarahnya dia pendem, dia mengurungkan niat jeleknya itu, dia pendem dan dia ngelampiasin marahnya itu ke pekerjaannya. Jadi dengan hati dia yang gak enak, dia lanjutin kerjanya sambil marah-marah, sambil ngomel-ngomel, sambil kerja kayak gitu. Dia ngedumel gak jelas. Intinya dia marah-marahnya ke kerjaannya dan berusaha nyelesain pekerjaan itu secepatnya nih, biar nggak ngeliat muka si Dodi lagi untuk kedepannya, untuk hari itulah intinya. Karena kalau dia akan ngeliat muka Dodi lagi, otomatis nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di antara mereka kayak gitu. Oke, lanjut, si Bayu ngelanjutin kerjaannya yang sempat tertunda karena berantem tadi, dan dia berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dimana di zaman itu sebagai pekerja ya, mereka biasanya itu punya target panen. Jadi beberapa deret pohon sawit yang dipanen itu harus mereka selesaikan gitu. Dimana deretan sawit itu disebut gawang. Jadi mereka punya target berapa gawang sawit yang harus diselesaikan di hari itu. Jadi kalau target gawangnya udah diselesaikan, mereka tuh bisa pulang kayak gitu ya. Jadi sistem kerjanya tuh kayak gitu di zaman itu. Mungkin untuk sekarang udah beda. Jadi karena targetnya Bayu ini belum sesuai, belum selesai, dia masih ngelanjutin kerjanya meskipun ya sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah, sambil mukul segala macam, apa yang di dekatnya tuh ditendang lah segala macamnya. Sampai nggak lama ada ular kecil yang ngedeket ke arah dia. Bayu ini emang orangnya yang takut sama ular. Jadi mau sebesar apapun ular itu dia memang akan takut. Dan ngelihat itu dia kaget, dia loncat ngejauh dari ular itu. Tapi dia juga sempat beberapa kali coba ngusir ular itu. Sampai udah diusir beberapa kali, ularnya masih diem di tempatnya. Dia juga udah coba ngusir ular itu pakai gagang dodos yang dia pegang. Tapi ular itu juga nggak gerak di tempatnya. Ini posisinya ularnya hidup ya, memang ular yang baru datang, tapi diusir-usir tuh nggak mau pergi gitu. Dan gak lama kepikiran lah si Bayu untuk nusuk ular kecil itu pakai dodos yang dia pegang. Jadi beneran tuh ularnya ditusuk sama si Bayu pakai dodos itu sambil ngomong bilang mati kamu. Jadi sambil dia nusuk ular itu dia ngomong kayak gitu. Meskipun pas ngelakuin itu katanya Bayunya memang ngerasa kayak ada sedikit merinding, kayak tiba-tiba badannya tuh jadi merinding kayak gitu. Tapi dia nggak mikir apapun. Udah habis itu Bayu ngambil dodosnya yang udah dia tancepin ke tanah itu dan ngelanjutin pekerjaannya. Jadi dia ngejauh dari tempat itu. Oke, dia ngejauh, dia lanjutin kerjaannya di pohon sawit yang lain. Sampai gak lama dia baru kepikiran, dia baru sadar kalau ular itu mati gak ya. Gimana kalau ular itu gak mati terus ternyata datang ke arah dia kayak gitu. Jadi dia baru kepikiran hal itu. Dan karena dia takut
ternyata tiba-tiba ularnya nanti datang, dia baliklah ngecek ke tempat tadi dia nusukin ular itu pakai dodos. Jadi dia balik ke pohon sawit sebelumnya yang ada ularnya dan ngecek. Pas udah nyampe di sana, dia cek-cek nggak ada, bangkai ularnya nggak ada, tapi dia masih ngelihat bekas dodosnya yang dia tancepin ke tanah. Jadi bekas dodosnya itu masih ada, tapi ularnya tuh nggak ada kayak gitu. Jadi dia mikir, oh berarti ularnya nih nggak mati tadi, berat ularnya tuh udah kabur kayak gitu kan. Dan akhirnya dia nggak mikirin itu berkelanjutan, dia ngelanjutin lagi kerjaannya sampai kerjanya tuh bener-bener selesai. Jadi dia bener-bener menyelesaikan targetnya. Oke, semuanya berlalu sampai dia udah selesai pekerjaannya dan dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia ceritain lah tuh ke bibinya apa yang udah kejadian tadi. Jadi kejadian dia yang berantem sama si Dodi, terus kejadian dia yang udah ngebunuh ular itu dia ceritain semuanya ke bibinya. Di sini bibinya itu adalah istri dari omnya ya. Habis itu setelah udah selesai cerita segala macamnya, dia memutuskan untuk mandi dan bersih-bersih. Tapi di sini dia mulai ngerasa gregesan, kayak mulai ngerasa dingin, kayak orang yang mau meriang kayak gitu. Pokoknya kalian tahu lah ya, kalau rasa-rasa badan yang memang mau meriang, dia memutuskanlah untuk tidur sebentar. Itu posisinya udah sekitar jam 3, setengah 4. Dia mutusin untuk tidur sebentar. Mungkin dia kecapean. Jadi kalau tidur nanti pas bangunnya bisa enakan kayak gitu. Nah, sekitar jam 5 sore, teman-temannya tuh ada datang main. Jadi dia kan tadi dia udah akrab sama beberapa orang ya. Dan di sini ada 2 temennya datang main, kita sebut aja Ahim sama Pian. Habis itu mereka ngobrol dan mereka makan. Selesai makan, mereka lanjut ngobrol dan mendekati maghrib, Bayu ini mulai ngerasa kayak kok badannya tuh makin meriang gitu. Nah, jadi dia ngerasa makin sakit, kayaknya dia nih bener-bener mau sakit kayak gitu. Intinya dia mikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi dia mutusin buat masuk kamar aja, kayak istirahat gitu. Dan emang omnya juga bilang kayaknya dia kecapean, jadi istirahat aja. Jadi omnya nih nyuruh Bayu untuk istirahat kayak gitu. Nah, azan maghrib berlalu, tiba-tiba Bayu itu di tidurnya dia kebangun dan ngelihat sosok hitam besar yang berusaha nyekek dia dengan sosok itu sambil bilang mati kamu kayak gitu. Intinya dia ngomong mati kamu pakai bahasa Kutai. Di situ nafas Bayu kerasa sesek karena emang lehernya tuh dicekik kuat kayak gitu. Sosok itu sambil bilang mati kamu, aku bunuh kamu kayak gitu. Nah, tapi orang sekitar dia, orang di luar kamar itu ngedenger ada suara ribut-ribut gitu di kamarnya. Dimana Bayu tuh kayak mulai ngerang. Terus ngedenger itu bibinya tuh ngecek. Pas bibinya ngecek, bibinya tuh ngedenger kalau Bayu nih ngedumel pakai bahasa Kutai. Jadi dia yang mulai curiga nih, manggil lah suaminya. Jadi kayak om Bayu yang mulai ngecek. Dan omnya tuh di sana bilang, gak mungkin kamu yang baru seminggu di sini udah bisa bahasa Kutai kayak gitu. Jadi omnya ini udah mulai curiga terjadi sesuatu yang enggak nih di Bayu. Nah, teman-temannya semua yang tadi niatnya mau main dipanggillah ke kamar untuk megangin si Bayu. Karena apa? Karena ternyata Bayu di sini kesurupan. Kalau dilihat sama orang-orang yang memang megangin Bayu, katanya di situ posisi Bayu itu memang tangannya itu di lehernya dan berusaha kayak orang yang nyekek dirinya sendiri. Jadi teman-temannya itu megangin tangannya biar dia tuh nggak nyekek dirinya sendiri kayak gitu. Nah, dan di situ posisinya Bayu ini ngomong pakai bahasa Kutai yang jelas-jelas dia yang orang baru otomatis belum bisa atau bahkan bisa dibilang dia masih belum ngerti kalau orang ngomong bahasa Kutai. Jadi dia memang basic nggak bisa bahasa Kutai sama sekali. Jadi sosok di badan Bayu ini tuh marah karena anaknya itu disakitin. Nah, ternyata ular yang Bayu tusuk pakai dodos di siang harinya tadi waktu kerja itu adalah anak dari sosok jin yang masuk ke dalam tubuh si Bayu. Jadi jin ini tuh nggak terima kalau anaknya itu disakitin kayak gitu karena menurut dia anaknya itu nggak ada salah apa-apa gitu. Sosok ini tuh mau ngebalas buat nyakitin Bayu juga, kalau bisa bahkan mau ngebunuh Bayu buat ngebalas rasa sakit anaknya kayak gitulah intinya. Nah, jadi karena omnya di sini memang bisa, omnya ini memutuskan untuk komunikasi dan negosiasi sama si jin yang ada di dalam badannya si Bayu. Udah kayak gitu jinnya ini masih ternyata nggak mau keluar. Jadi jinnya ini masih marah. Dia intinya harus ngebunuh si Bayu karena udah nyakitin anaknya. Karena di sini posisinya omnya juga keras, nggak mau nyerah. Jadi omnya sampai ngancem bilang kalau kamu nggak keluar, saya akan bunuh kamu. Intinya omnya itu ngancem si jin kayak gitu. Tapi jinnya bener-bener nggak mau keluar sampai si Bayu ini teriak-teriak nggak jelas. Intinya
kayak orang kesurupan pada umumnya lah, sambil berusaha nyekek dirinya sendiri kayak gitu. Tapi di sini omnya memang gak main-main sama ucapannya ya. Jadi omnya bener-bener ngelakuin itu dan berusaha untuk ngebun-bun si jin ini. Tapi nggak lama setelah itu Bayu tuh sadar gitu. Dan di sini sebenarnya Bayu nggak tahu si jin itu udah bener-bener dibun-bun sama si omnya atau jinnya ini takut dan kabur gitu. Intinya Bayu sadar, Bayu bangun dan memang kaget gitu. Nah, kalau ternyata kok banyak orang di sekitarnya, karena yang dia lihat di sana adalah sosok hitam besar yang berusaha nyekek dia dan dia berusaha buat ngelawan sosok itu kayak gitu. Itu yang dilihat sama Bayu. Tapi kan yang dilihat sama orang sekitarnya lain ya. Jadi bisa dibilang Bayu ini masih sedikit denial kalau dia itu kesurupan, meskipun itu benar-benar terjadi kayak gitu. Dia masih nggak percaya kalau dia kesurupan gitu. Dan setelah kejadian itu Bayu ini jadi lebih hati-hati dia kalau lagi kerja, apalagi dia kerjanya di hutan gitu kan. Meskipun ya seperti yang aku udah bilang tadi, dia tuh masih kurang percaya kalau waktu itu dia itu benar-benar kesurupan. Karena kan yang dia rasain sama yang orang lihat itu beda ya. Tapi sejak saat itu dia memang berusaha untuk lebih menghormati adat-adat sekitar gitu. Dia jadi lebih jaga sikap, lebih nggak aneh-aneh lagi, dan ucapannya juga lebih dijaga kayak gitu. Apalagi kan dia lagi ada di tanah orang. Soalnya kan kadang hal-hal yang kita anggap sepele itu bisa jadi punya arti yang besar buat orang gitu kan. Apalagi kayak ucapan-ucapan kita yang kita ucapin, apalagi kalau lagi di hutan gitu kan. Mungkin menurut kita itu biasa, cuman ada sesuatu mungkin yang nggak suka sama hal itu bisa jadi malapetaka malah buat kita. Dan dari situ Bayu tuh belajar satu hal, dimanapun kita berada, kita itu cuma numpang. Jadi sebisa mungkin bawa diri yang baik, hormati sekitar, dan jangan meremehkan hal-hal yang kita sendiri belum kita paham. Jadi kita harus selalu menghormati budaya orang lain dimanapun kita berada. Kayak gitu kalau pesan dari Pak Bayu. Sebenarnya masih ada beberapa cerita dari Pak Bayu saat dia di Kalimantan. Jadi pengalaman dia yang horor itu masih ada beberapa yang aku udah diceritain. Tapi biar nggak terlalu berat, aku akan ceritain sedikit dulu yang ini dulu. Dan makasih juga buat Pak Bayu untuk ceritanya. Mungkin aku bakal cerita lagi nanti cerita Bayu yang lainnya di video-video yang lainnya. Jadi untuk temen-temen tungguin aja ya. Dan segini dulu. Makasih buat yang udah nonton. Kalau kalian mau cerita kalian diceritain kayak gini juga, bisa kirim cerita kalian ke aku, ke email yang aku sediakan. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan komen. Kita ketemu lagi di video aku yang lainnya. Bye bye.